Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif pada semester 119. Perkenalkan, saya Siva Aprilia Azara, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Media Sosial YouTube Menjadi Manusia sebagai Wadah Penyebaran Informasi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terkait kesehatan mental. Pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Jadi, komunikasi massa adalah informasi yang disampaikan atau diteruskan lewat media massa kepada sebagian besar individu. Menurut Elvinaro Ardianto, alat komunikasi massa memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada khalayak luas di kehidupan sehari-hari. Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan media massa ini berkembang semakin pesat, seperti informasi ini dapat menyebar dengan cepat dan efektif di kalangan publik. Salah satu bentuk komunikasi massa yang kita ketahui adalah media sosial. Dapat dilihat dari gambar 1.1, monthly active user berbagai platform sosial media di Indonesia. Ada beberapa sosial media yang telah tertera di gambar ini, dan YouTube merupakan platform jumlah pengguna tertinggi mencapai 139 juta pengguna atau 50,4% penduduk Indonesia aktif menggunakan platform YouTube. Situs YouTube ini adalah salah satu contoh komunikasi massa yang dapat digunakan saat ini oleh sebagian besar individu untuk mendapatkan informasi. Situs YouTube sendiri ini memiliki fungsi mengunggah video yang ingin kita bagikan kepada khalayak di internet. Dan juga saat ini YouTube sudah memiliki fitur-fitur baru seperti siaran langsung atau live streaming dan juga YouTube Shorts. Pada saat ini, penggunaan media sosial ini telah menjadi gaya hidup sehari-hari dan juga sebagian besar orang-orang menggunakan media sosial ini untuk pendidikan atau bahkan untuk sarana mencari informasi yang mungkin eh, tidak mereka dapatkan di tempat-tempat lainnya atau bahkan di pendidikan formal mereka gitu. Contohnya ini seperti topik yang kita angkat yaitu mental health atau kesehatan mental. Jadi saat ini juga udah nggak asing lagi ketika kita mendengar eh, nama kesehatan mental atau mental health. Menurut Media Center WHO, kesehatan mental adalah kondisi seseorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidupnya normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya. Pada gambar 1.2, menggambarkan prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia pada tahun 2019, yang mana terdapat beberapa gangguan kesehatan mental, yaitu depresi, kecemasan, bipolar, gangguan makan, dan juga skizofrenia. Dari diagram tersebut menunjukkan tingkat prevalensi gangguan mental di Indonesia ini sangat beragam, dan prevalensi terbesar adalah depresi dan juga kecemasan. Gangguan depresi dan kecemasan dapat dialami oleh semua kelompok usia, tetapi menurut hasil riset Kesehatan Dasar Riskesdas menunjukkan gangguan depresi ini dapat terjadi sejak rentang usia remaja, yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Nah, saat ini juga sedang marak-maraknya pemberitaan serta kasus penyakit mental di kalangan usia remaja. Banyak juga bermunculan orang-orang nih yang peduli dengan kesehatan mental. Nah, dari kepedulian orang-orang tersebut, muncullah konten-konten edukasi atau informasi tentang kesehatan mental. Selain bertujuan untuk memberikan konten edukasi terkait kesehatan mental kepada khalayak,
nggak sedikit juga para content creator ini menyajikan konten untuk memberikan self-healing kepada penontonnya. Dan salah satu YouTube yang membahas terkait kesehatan mental itu adalah YouTube Menjadi Manusia, yang mana YouTube ini menjadi objek pada penelitian kali ini. Jadi, YouTube Menjadi Manusia ini adalah akun YouTube yang menyediakan konten seputar masalah kehidupan yang dibawakan dengan bentuk storytelling atau bercerita agar tidak berkesan menggurui dan layaknya ini seperti narasumber ini sedang mengobrol dengan penontonnya. Dan juga melalui website resmi Menjadi Manusia ini tertulis bahwa tujuan dari konten ini disajikan adalah untuk mendengarkan, memahami, dan mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain sebelum nantinya melakukan refleksi diri. Bahkan, YouTube Menjadi Manusia ini berasal dari pengalaman pribadi salah satu foundernya, yaitu Raka Ghani Satria, yang pernah menderita Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, konten-konten yang disajikan oleh Menjadi Manusia ini tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, tetapi konten ini juga dapat ditonton oleh kalangan umum. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan mengenai latar belakang tadi, muncullah pertanyaan untuk penelitian ini, yaitu seberapa efektif akun YouTube Menjadi Manusia sebagai wadah penyebaran informasi kesehatan mental. Pada penelitian ini, populasinya ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, hal tersebut ini yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Dan penelitian ini berfokus untuk mengetahui seberapa besar keefektivitasan YouTube Menjadi Manusia dalam memberikan informasi terkait kesehatan mental kepada penontonnya. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu seberapa efektif YouTube Menjadi Manusia sebagai wadah penyebaran informasi di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta terkait kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif YouTube Menjadi Manusia sebagai wadah penyebaran informasi di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengembangan pada bidang ilmu komunikasi dan bisa menjadi referensi penulisan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait media sosial sebagai wadah penyebaran informasi. Yang kedua, secara praktis, saya berharap akan memberikan dengan adanya penelitian ini akan memberikan wawasan baru untuk para peneliti, mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai efektivitas platform YouTube dalam penyebaran informasi terkait kesehatan mental dan juga diharapkan semakin banyak juga orang yang akan paham dan peduli terhadap kesehatan mental. Selanjutnya di bab 2, landasan teori. Yang pertama ini adalah konsep. Konsep yang diangkat dari penelitian ini adalah konsep komunikasi massa, yang mana YouTube adalah salah satu bentuk komunikasi massa pada saat ini. Konsep dalam penelitian komunikasi massa menurut Melitzke, komunikasi massa diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik. Dan hal yang dapat mempengaruhi khalayak ini bukan apa yang disampaikan oleh media, tetapi jenis media komunikasi yang digunakan oleh khalayak tersebut, baik tatap muka maupun melalui media cetak ataupun melalui alat elektronik seperti handphone, terus laptop, dan gadget lainnya. Pada penelitian ini, teori yang digunakan ini adalah teori media baru atau new media. Teori media baru ini
menjelaskan tentang perkembangan media. Teori baru ini memiliki dua pandangan berbeda, yaitu pandangan interaksi sosial dan juga pandangan integrasi sosial. Pandangan interaksi sosial ini membedakan media berdasarkan kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Menurut Mondri, pada tahun 2008, New Media adalah media online yang berbasis teknologi, bersifat fleksibel dan interaktif, memiliki fungsi secara publik maupun privat dengan menggunakan internet. Selanjutnya adalah review literatur. Terdapat beberapa review literatur yang serupa penelitiannya dengan penelitian yang saat ini sedang saya teliti. Yang pertama ini adalah dari Ali Akbar dengan judul Efektivitas YouTube sebagai Media Penyebaran Informasi, Studi pada Serambi on TV. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anan Septia Macidar, Maya Sekarwangi, dan Siswanta dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Sosial YouTube sebagai Media Penyebaran Informasi pada channel YouTube Diskominfo Boyolali. Selanjutnya, penelitian serupa ini juga pernah dilakukan oleh Debbie Nurhanifa dengan judul Pemanfaatan YouTube Tunjava sebagai Media Penyebaran Informasi Digital. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Krisandina Agustia Putri dengan judul Implementasi Media Sosial YouTube oleh Padang TV sebagai Media Penyebaran Informasi. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Sean Wahyu Nursandi dengan judul Peran Channel YouTube Suska TV UIN Suska Riau sebagai Wadah Penyebaran Informasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dengan judul Pemanfaatan Channel YouTube Pacitanku sebagai Media Penyebaran Informasi. Selanjutnya, penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Rohim dengan judul Efektivitas TV YouTube IAIN Salatiga sebagai Media Penyebaran Informasi dan Dakwah. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Muhammad Zainal Arifin dan Denas Hasman Nugraha dengan judul Efektivitas Algoritma YouTube sebagai Kunci Keberhasilan Penyebaran Informasi dan Dakwah Islam melalui Media Online, studi terhadap komunitas YouTuber di Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya, penelitian serupa juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Randy Adi Sofian dan Adi Arfian dengan judul Analisa Media Sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi dengan metode Topsis. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Fitriani dengan judul Analisis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. Dan di sini terdapat perbandingan review literatur yang telah saya sebutkan tadi dengan persamaan dan perbedaan yang terdapat di penelitian yang sedang saya teliti saat ini. Selanjutnya, variabel X yang digunakan di penelitian ini yaitu variabel media sosial YouTube. Jadi, YouTube ini adalah video berbasis online dan alasan utama situs YouTube adalah mekanisme dalam mendapatkan, meninjau, serta berbagi rekaman unik ke seluruh pengguna melalui hal tersebut. Kemunculan YouTube ini juga sangat memberikan efek kepada masyarakat ya, khususnya orang-orang yang memiliki energi di bidang audiovisual. Selanjutnya, variabel Y yang digunakan yaitu variabel penyebaran informasi. Penyebaran informasi disebut juga dengan diseminasi informasi yang memiliki arti pesan yang disebarkan untuk memberikan pengertian tentang pesan yang ingin disampaikan. Informasi disampaikan dengan memberikan fakta dengan tujuan pesan tersampaikan dengan benar dan jelas. Tujuan dari penyebaran informasi sendiri ini adalah untuk memberitahu sekelompok atau individu masing-masing agar mereka memperoleh sebuah informasi. Selanjutnya, model penelitian ini berdasarkan variabel X dan Y, yaitu media sosial YouTube ini sebagai variabel X dan penyebaran informasi sebagai variabel Y. Selanjutnya, hipotesis teori.
Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah efektivitas media sosial YouTube menjadi manusia sebagai wadah penyebaran informasi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 terkait kesehatan mental. Selanjutnya, di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian. Jadi, pendekatan dari penelitian ini menggunakan pospositivisme yang memegang filosofi deterministik yang penyebabnya kemungkinan bisa menentukan hasil. Jadi, pospositivisme ini mencerminkan kebutuhan untuk memberikan identifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil seperti yang sering ditemukan dalam percobaan. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Jadi, masing-masing variabelnya itu berkaitan. Dan pada penelitian ini, yang telah dijelaskan juga ya tadi bahwa variabel X-nya ini media sosial YouTube menjadi manusia dan juga variabel Y-nya ini adalah penyebaran informasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian survei, yang mana menurut Surjaweni, metode penelitian survei ini adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden. Selanjutnya, populasi, sampel, teknik, dan pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 dengan jumlah 124 orang. Penelitian ini menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya dan juga sampel dari penelitian ini mengambil 124 sampel yang akan diperoleh menggunakan rumus Lovin nanti. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah probability sampling. Jadi teknik sampling ini memberikan kesempatan yang sama kepada subjek penelitian untuk terpilih menjadi sampel. Selanjutnya, ukuran sampel. Sudah diketahui ya bahwa tadi sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 yang berjumlah 124 orang. Yang mana di sini kita menggunakan rumus Lovin yaitu N sama dengan N per 1 plus N pangkat 2. Dan di sini kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yang mana N adalah populasi, yaitu 124, 1 ditambah N 124, dan E-nya ini adalah 0,1 pangkat 2, kemudian mendapatkan hasil 55,35. Dan dapat disimpulkan bahwa sampel yang nantinya akan digunakan untuk penelitian ini berjumlah lebih dari 55 orang. Selanjutnya, hipotesis riset. Hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel X media sosial YouTube menjadi manusia berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu penyebaran informasi kesehatan mental. Selanjutnya, hipotesis statistik. HO sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini adalah media sosial YouTube menjadi manusia tidak mempengaruhi penyebaran informasi kesehatan mental. HA sama dengan 1 diterima. HA apabila hipotesis pada penelitian ini media sosial YouTube menjadi manusia mempengaruhi penyebaran informasi kesehatan mental. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui kuesioner yang nantinya akan disebar ke responden. Sedangkan saya juga menggunakan data sekunder di penelitian ini yang diperoleh dari artikel penelitian sebelumnya dan juga buku.
Selanjutnya, metode pengukuran data. Yang pertama ini validitas. Jadi, uji validitas ini adalah uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau sahih ataupun tidak valid. Alat ukur yang dimaksud ini yaitu pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada dalam kuesioner. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Alat ukur ini dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, analisis data univariat. Analisis univariat ini digunakan untuk menjelaskan, merangkum, serta menggambarkan karakteristik suatu variabel dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam data. Yang kedua, analisis data bivariat. Jadi, analisis bivariat ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Analisis bivariat ini sering digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian seperti apakah hubungan antara variabel A dan variabel B, seperti itu. Selanjutnya, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian. Terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini, yaitu keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang untuk peneliti dapatkan, dan yang kedua, keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan menyusun penelitian ini. Yang kedua, kelemahan penelitian. Jadi, kelemahan pada penelitian ini terletak pada diri peneliti, yaitu saya, yang mana saat ini saya masih seorang mahasiswi dan masih memiliki keterbatasan untuk memiliki pengetahuan terkait penelitian yang ditulis. Selanjutnya, definisi operasional. Definisi operasional sendiri ini adalah suatu atribut atau sifat ataupun nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan akan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian kuantitatif menggunakan operasional kuantitatif, yaitu metode atau teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya, dalam definisi operasional ini terdapat media sosial variabel X, yaitu menurut Sianipar, YouTube ini adalah database video yang paling populer di dunia internet dan merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar, bergerak, dan bisa diandalkan. Yang kedua, penyebaran informasi sebagai variabel Y. Penyebaran informasi disebut juga dengan disemanasi informasi yang memiliki arti pesan yang disebarkan untuk memberikan pengertian tentang pesan yang ingin disampaikan. Informasi disampaikan dengan memberikan fakta dengan tujuan pesan tersampaikan dengan benar dan jelas. Selanjutnya ini adalah tabel operasionalisasi konsep. Jadi konsep yang diangkat dari penelitian ini adalah komunikasi massa, dan variabelnya itu yang pertama adalah variabel X, yaitu media sosial YouTube yang memiliki dimensi, frekuensi, durasi, atensi, dan juga sikap. Untuk dimensi frekuensi, indikatornya ini adalah tingkat keseringan menonton, dan dimensi durasi, indikatornya tingkat seberapa lama mengonsumsi tayangan. Di dimensi atensi, yaitu indikatornya yang pertama tingkat minat menonton, kedua tingkat perhatian yang diberikan, dan ketiga tingkat ketertarikan. Dan dimensi yang terakhir yaitu sikap, indikatornya adalah tingkat kemampuan mengingat informasi yang disampaikan. Dan selanjutnya, variabel Y, yaitu penyebaran informasi, memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama kepadatan informasi dengan indikator tingkat kepentingan maksud dan inti dari informasi yang diterima. Selanjutnya, dimensi frekuensi informasi dengan indikator tingkat kebutuhan penonton terkait informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir, dimensi sumber informasi dengan indikator tingkat kredibilitas sumber informasi yang disajikan. Pada
Kuesioner ini menggunakan skala Likert dan di sini terdapat daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Dan yang terakhir adalah lampiran yang berisi data masalah dan juga draft pertanyaan kuesioner. Yang pertama, data masalah. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas YouTube menjadi manusia sebagai wadah penyebaran informasi terkait kesehatan mental di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2021. YouTube menjadi manusia ini sudah diketahui juga ya bahwa YouTube ini adalah platform yang berfokus pada topik pembahasan kesehatan mental. Namun pada penelitian ini saya juga ingin mencari tahu lagi apakah konten yang disajikan YouTube ini sudah cukup efektif dalam segi penyampaian informasinya kepada khalayak khususnya mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Dan selanjutnya draft pertanyaan kuesioner yang didapatkan dari tabel operasionalisasi OKA tadi yang telah kita bahas. Yang pertama ini untuk variabel X-nya media sosial YouTube. Untuk pertanyaannya ini adalah yang pertama, apakah Anda mengisi waktu luang dengan menonton video YouTube menjadi manusia? Kedua, apakah Anda menonton YouTube menjadi manusia karena tertarik dengan isi kontennya? Ketiga, apakah Anda selalu menonton video YouTube menjadi manusia sampai selesai? Empat, apakah Anda menonton semua video yang diunggah di YouTube menjadi manusia? Kelima, apakah Anda mampu mengingat isi pembahasan dari video YouTube menjadi manusia yang Anda tonton? 6. Apakah video yang disajikan YouTube menjadi manusia sangat menarik pembahasannya? Ketujuh, apakah video di YouTube menjadi manusia memberikan ketenangan setelah Anda menontonnya? 8. Apakah isi konten yang disajikan di YouTube menjadi manusia memberikan kesan yang positif? Dan di variabel Y yaitu penyebaran informasi terdapat 8 pertanyaan juga yaitu apakah video YouTube menjadi manusia memiliki makna yang sangat dalam? Kedua, apakah YouTube menjadi manusia menyajikan konten dengan topik yang relevan dengan kesehatan mental? Ketiga, apakah YouTube menjadi manusia memberikan banyak informasi terkait kesehatan mental? Keempat, apakah isi konten YouTube menjadi manusia memberikan inspirasi baru mengenai kesehatan mental? Kelima, apakah YouTube menjadi manusia menghadirkan narasumber yang relevan dengan topik pembahasan? Keenam, apakah konten yang disajikan YouTube menjadi manusia selalu memberikan informasi terbaru terkait kesehatan mental? Ketujuh, apakah pembawaan model storytelling pada video YouTube menjadi manusia ini membuat informasi yang disampaikan ini lebih mudah dipahami? Dan yang terakhir adalah apakah informasi yang disampaikan di YouTube menjadi manusia membuat membuat saya lebih peduli dengan kesehatan mental. Seperti itu presentasi dari penelitian yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.